Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Oh, subhanallah, ini anak-anak hebat. Yuk, sebelum kita mulai belajar, saya ingin ketua kelasnya mimpin doa dulu. Ayo, Mas Lamto, ini ketua yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah ganti. Silakan mimpin doa, Mas Lamto. Oh ya, terima kasih Pak. Teman-teman, marilah kita berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Lamto. Yuk Ya, kita Pak. biar nasionalisnya kita kuat. Pak Ari pengen kita semuanya baca Pancasila dulu ya. Oke, silakan dipimpin Mas Lamto untuk baca Pancasila biar diikuti sama teman-temannya. Oh, ya Pak. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah, Pak Guru. Ya, terima kasih Mas Lamto. Ya, Oke ya. Hari ini Pak Ari mau absen dulu. Mas Lamto ada? Ada, ya. Pak. Mbak Indah ada? Ada, Pak. Ya. Mbak Leni ada? Hadir, Pak. Hadir. Mbak Mukaroma hadir? Hadir, Pak. Oke, ini Mbak Mami hadir juga? Pak. Ada. Ya, lengkap ya, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan IPA ya. Oke, sudah sarapan semua belum? Ampun, Pak. Sudah. Ya, Pak. Sudah, Sudah dua Pak. kali, Pak. Sarapan apa Mas Lamto? Tadi pagi itu beli jajan roti itu terus sama maam nasi. Jadi dua kali, Pak, saya sarapannya. Oh, iya. Oke. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA. Oke, sekarang coba dilihat ini PPT-nya Hari ya. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke ya. Hari ini yang kita akan pelajari tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia dan IPA ya. Oke, Pak Ari mau tanya, di rumah kalian, Mas Lamto, punya hewan peliharaan? Punya, Pak. Punya. Hewannya apa ya? Sapi, Pak. Sapi, Sapi, Pak. wah. Mas Lamto ini memang raja kaya ya.
Punya sapi. Saya kucing, Pak. Saya punya kucing. Punya kucing. Kucing raja Iya, apa, Oke. Pak? Kalau kucing raja Iya, apa, iya. Pak? Kenapa? Aja nyuri ikan, Bu. Kalau kucing raja apa, Pak? Sapi Kalau tadi kucing raja itu kaya. raja nyuri ya. Biasanya kan kalau Iya, ada pinggang Oh, di gitu meja ya. itu dicuri sama kucing itu. Iya, Pak. Oh, Ibu iya. saya Ya. marah-marah toh. Iya. Oke. Kalau ada hewan peliharaan di rumah, Mbak Indah di rumah punya tanaman apa ya? Tanaman, Mbak. Saya punya tanaman ini, Pak. Kencur, Bapak. Apa? Aku kurang dengar ini, maaf. Kencur kunyit itu, Bapak. Kencur, Pak. Oh, Di rumah ada tanaman Iya, iya, kencur, kunyit, Iya. itu, Bapak. oke. Saya stroberi, Iya. Pak. Saya punya stroberi. Stroberi. Oh, Waduh, iya. stroberinya sudah buah Saya belum itu Di ya? belakang rumah ada pohon Sudah, pisang, Pak. Pak. Ya, sama Oh, Mbak Leni punya Nah, saya. Pisangnya kita banyak. lanjutkan dulu ya. Wah, ini memang anak-anak yang aktif sekali ini ya. Materi hari ini Iya. tentang satu, menemukan ide pokok, informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan dan mengembangkannya menjadi atau melalui tulisan. Yang kedua, IPA nanti kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif tanaman di sekitar dan manfaatnya. Nah, ini selanjutnya Ari akan sampaikan tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama, setelah membaca teks tumbuhan sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok melalui diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan tersebut, siswa mampu mengembangkannya dengan bahasa sendiri, dengan rinci. Lalu, setelah mengamati video dan mencari informasi dari bahan ajar, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Lalu, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Nah, ini coba diamati ya. Coba diamati. Ini ada teks bacaan tumbuhan sumber kehidupan. Oke. Mari mau tuh Mbak Mami coba dibaca. Oh, iya, Pak. Semuanya, Pak. Ya, semuanya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Stop Ya, dulu. Pak, siap. Coba dilanjutkan Mbak Leni. Ya, Yang paragraf Pak. ketiga. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 m di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah?
Oke, terima kasih Mbak Mami dan Mbak Leni. Yuk, kita lanjutkan. Nah, kalian sudah mengamati tentang bacaan teks tumbuhan sumber kehidupan. Nah, Pak Ari mau memperlihatkan kalian nanti untuk silakan dicari ya ide pokok dalam paragraf tersebut, bisa didiskusikan nanti Pak Ari bagi kelompoknya. Nah, ini ada beberapa gambar. Coba Pak Ari mau tebak-tebakan ini ya. Itu yang gambar yang paling kiri pojok atas itu gambar apa ya? Gambar Laos, Pak. Laos. Iya. Terus yang sampingnya gambar apa ya? Oh, jahe, Pak. Jahe. Iya, betul. Wah, ini biasa buat minuman ini ya. Yang sampingnya lagi gambar Saya Gambar kuning. Kunir, Pak. kunir ya, kunit atau temulawak. Terus yang bawahnya gambar laos. Kunir sama dengan temulawak, Pak. Ya, ini tadi lihatnya temulawak saya ini ya. Tapi kalau di bahasa Jawa kayaknya bukan kunir itu, ya. Pak. Loh, Ya. enggak sama toh, Pak? Ya, kalau ini kan biasanya kita namanya kunit atau kunir itu ya. Tapi tadi kok saya cari itu Indonesianya temulawak itu ya. Iya. Terus yang kedua itu Nah, itu ada gambar telo ya, Pak? Iya, tak, Pak? iya. Telo jelampar ini, Pak ya. Ini seneng saya, Ya, Pak, ini sebentar ya. telo jelampar ini, Pak. Pak Ari mau tanya ke Mbak Indah. Mbak Indah itu bawahnya laos itu gambar apa ya? Yang mana, Pak? Yang di bawahnya laos itu yang besar itu kayak warna Oh, itu oranye itu bawang loh. bombay, Pak. Itu Oh bawang iya, bombay. bawang bombay, betul. Sampingnya Mas Lamto gambar apa ya itu ya? Yang mana ya, Pak? Yang tengah itu sampingnya bawang bombay. Oh, brambang, Pak, itu. Iya, Brambang. brambang ya. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesia bawang merah itu ya. Sampingnya Mbak Mukaroma. sabrang, Pak. Hah? Sabrang. 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 Oh, itu namanya di sana sabrang ya? Iya, Pak. Oh, telo, Pak. Tela rambak ini. Telo jelampar. Iya. Tela rambak ya. Iya. Kalau ubi jalar. Nah, terus yang bawah itu gambar apa itu, Mbak Mami? Bawah yang Yang mana, kiri. Pak? Paling kiri Yang bawah. merah itu, Pak. Merah. Paling bawah itu Merah. Yang singkong. merah apa? Yang merah Sing enek wortel. bodone iki lho, Mbak Mami. Sing enek Nah. bodone lho. Yang mana, Pak? Sampingnya wortel. Sampingnya Singkong. wortel. Singkong. Iya, singkong ya. Oke. Oh, Pak Mari mau tanya. Kalau gambar laos itu kira-kira berkembang biak dengan apa ya? Dengan Ya ditanam dulu, Pak. Petunas ya, Pak. ayo. Ayo, Pak. Ada yang Itu tahu? loh, Pak. Jantiknya itu loh, Pak. Yang ada jantiknya itu ditanam, Pak. Iya, gitu Yang Ibu kecil saya jantik nanamnya. itu, Pak. Iya, itu berkembang biak dengan ditanam, Pak. akar tinggal. Nah, yang Oh, bawang aduh. bombay sama bawang merah itu berkembang biak dengan apa ya? Oh, tahu ini, Pak. Lapis-lapis Mohon itu maaf. kan. Mohon maaf, Iya. Pak Ari, saya izin ke belakang. Oh iya, Mas Lanto izin. Dengan umbi apa kira-kira? Umbi lapis, Pak. Umbi lapis, Saya tahu, Oh iya, Pak. betul. Mbak Mukaroma hebat. Kalau ketela rambak ya, ketela rambak itu berkembang biak dengan umbi apa? Mbak Leni. Umbi nopo nggih, Pak? Umbi batang apa umbi akar? Umbi batang. Iya betul, hebat ini anaknya hari ini. Kalau singkong sama wortel itu berkembang biak dengan apa ya Mbak Mami? Apa ya, Pak? Akar Umbi ini ya, akar. Pak. Umbi Umbi akar akar. apa lapis?
Umbi akar. Iya, betul. Iya, jadi tanaman ini berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu berkembang biak dengan tidak kawin, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kalian untuk berkelompok, ya. Nah, oh benar ya, Pak Ari punya video ya. Tolong disimak ya, Pak Ari ambil lupa ini. Ya, lihat videonya. Oh, sebentar. Ini saya stop dulu ya share-nya. Oke. Pak, bentar Pak. Saya mau izin sebentar Pak ke kamar mandi. Oh iya, ya kan. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah? Oke. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Lustiana Anwar atau Ibu Tia. Ibu merupakan peserta pembatik level 2 tahun 2021 dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sahabat Rumah Belajar, kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan beserta contoh-contohnya. Berikut adalah tujuan pembelajaran hari ini. Sahabat Rumah Belajar, selain manusia, tumbuhan dan hewan juga merupakan makhluk hidup. Apa itu ciri-ciri dari makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya adalah IAMS, nutrisi khusus untuk keunikan anak kucing dan otak mereka. Kucing dewasa yang siap menjelajah dengan pertahanan alami yang tumbuhan berkembang biak bertujuan untuk menjaga kelestarian jenis atau spesiesnya dengan cara memperbanyak keturunan atau menghasilkan individu baru. Tumbuhan berkembang biak melalui dua cara. Ada yang secara generatif dan juga secara vegetatif. Secara generatif artinya perkembangbiakannya melalui proses perkawinan. Dan secara vegetatif artinya proses perkembangbiakannya tanpa melalui proses perkawinan. Vegetatif ini dibagi menjadi yaitu vegetatif alami dan vegetatif nyata. Berikut adalah cara-cara tumbuhan kembang biak secara vegetatif alami. Ini adalah caranya. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu ya. Vegetatif alami yang pertama adalah vegetatif alami dengan cara akar tinggal atau rizoma atau rimpang. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau disebut juga akar tinggal, akar rimpang atau akar tongkat. Yang berkembang biak dengan cara ini adalah buas, jahe,
kunyit, teratai, alang-alang, dan juga temulawak. Yang adalah vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari lapisan daun yang tersusun secara lapis. Contoh secara umbi lapis yaitu bawang merah, bawang bombay, lalu tulip, dan juga bakung. Selanjutnya adalah vegetatif alami dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas yang tumbuh akan Kok terpental? Aduh. Pak Asari hilang ini. Nah, nggih. Ditunggu mawon Rian. Kita dulu, Bu. Ditunggu. Ditunggu aja, Bu. Ya, masuk lagi. Nah ini sudah masuk. Iya, tadi terputus ya saya. Bentar lagi ya, saya ikut lagi ya. Iya Pak. Iya, ini ada kendala ini. Oke. Apa sudah kelihatan lagi ini? Belum. Belum. Nah itu Pak mau. Muntup Pak. pegadaian. Udah Pak, muncul. Belum di-play. Oke ya, sudah kelihatan lagi ya. Tunas yaitu bagian tanaman baru yang tumbuh di sekitar induk. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara tunas adalah tebu, pisang, nanas, dan bambu. Selanjutnya adalah secara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya dia contohnya pada tumbuhan cacah bebek. Tapi tunas adventif ini bisa muncul pada contohnya pada pohon sukun, cemara, tanaman begonia, dan juga tumbuhan kesemut. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan cara spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku, ganggang laut, lumut, Iya. Ya sudah, tadi sudah hampir selesai. Itu adalah video tentang perkembangbiakan alami ya.
Ini sudah disimak kan? Nah, selanjutnya Pak Ari ingin bentuk kelompok ya. Nah, kelompok hari ini ada kelompoknya Mas Lamto sama kelompoknya ya Mbak Leni, Mas Lamto sama Mbak Mukaruna, ini sama Mbak Mami sama Mbak Indah. Oke ya, jelas. Nah, tugas kalian silakan dikerjakan KKBD-nya ini. Nah, tadi kan isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan titik pokok dalam bacaan. Bacaan yang mana? Bacaan yang sudah bisa Pak Ari. Atau ini bisa di buku paket ya. Kalian kan sudah bawa buku paket kan? Nah, bisa dicari di buku paket halaman 36 tema 1. Ya. Nah, nanti silakan dicari di pokoknya, lalu dituliskan di diagramnya tadi. Ya, di sini. Nggih, Pak. Nah, setelah itu kalian bisa diskusikan diagram tadi dengan kelompok kalian, lalu bisa dikembangkan informasi di pokok tadi menjadi sebuah tulisan ya. Nah, nanti silakan dibuat tulisan. Nah, selanjutnya ini ya, ini tanaman apa ya ini namanya? Wortel, Pak. Wortel. Iya, Ari. Nanti silakan didiskusikan tanaman apa ini dan cara perkembangbiakannya itu bagaimana. Silakan bisa dicari di buku paket atau di buku yang lainnya. Lalu yang kedua, nah perhatikan lingkungan sekolahmu, catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak. Ada tanamannya apa, cara berkembang biaknya bagaimana, keterangannya itu berkembang biak dengan vegetatif atau generatif. Nah, silakan lalu tuliskan manfaat dari perkembangbiakan cara vegetatif pada kolom di bawah ini, lalu nanti bisa dipresentasikan ya. Oke, anak-anakku yang hebat, sudah jelas ya. Nah, silakan Pak Ari kasih waktu 1 jam kurang apa lebih ya itu ya, kelamaan ya. Lama Pak, nanti ngantuk nanti ngerjakan. Kelamaan ya, udah Pak Ari kasih waktu 10 menit saja ya, atau lebih kurang. Lebih, Pak. 20 ya, menit, Pak. Pak. Ya sudah, silakan dikerjakan dulu. Pak Ari tunggu. Saya ngamati dulu, ya. Silakan. Ya. Pak, saya tadi sama Pak Lamto, sama Bu Indah, Pak. Kenapa? Pak Ari itu Saya tadi ini sama Pak kecil ini. Mbak Mukarona Iya. sama Mbak Indah. Oh, nanti Mbak Indah, Mbak Leni sama Mbak Mami ya. Nanti presentasinya gantian ya, bareng ya. Oke, silakan Pak Ari mau ngamati kerjaan kalian ya. Oke. Oke. Ya, sebentar ya. Silakan dilanjutkan. Oke. Oke. Ada yang kesulitan, Mas Lamto? Tidak ya? Pak, Sulitan nih saya. Ini mau tanya, Pak. Pak, ide pokok itu yang di depan itu ya, Pak? Yang di atas ya, Pak?
ide pokoknya ini, sebentar, mana ini tadi? Oke, nah, ide pokoknya ini tadi ada 5 paragraf. Nah, tadi bacaan juga ada 5 paragraf. Nanti silakan dicari ide pokoknya. Oh iya Biasanya, Pak. biasanya ada di awal paragraf kok biasanya. Nah, Oh, berarti nyari 5 ya Pak ya nanti ya. ya cari 5. Ya Pak, paham Pak. Paham ya Pak, paham ya. Oke, Mbak Indah, ada kesulitan? Enggak, Pak. Bisa insya Allah, Oke, Pak. sudah. Oke, ya, ya. Oke. Nah, sekarang sudah selesai semua. Pak Ari mau satu presentasi dari kelompoknya Mas Lamto. Siapa Mas Lamto apa Mbak Mukaroma yang ini diagram Muka Roma aja Pak. Aku izin aku. Senengane Muka Roma. Aku izin. Senengane. Aku Mesti Ayo, Aku izin. nanti nilainya bagus loh deh kalau enggak bisa Aku presentasi. di sini mami aku izin aku. Oh, ya wes Pak, saya wes nggak apa-apa Pak. Ya, Itu kalau nggak silakan. ditunggu nggak mau Pak. Nah, coba presentasikan terima kasih. hasil dari diagram ide pokoknya. Coba Ya temannya Pak, didengarkan. terima kasih ya Pak. Nggih. Ide pokok dari paragraf pertama yaitu Indonesia adalah negara kepulauan. Paragraf kedua, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf ketiga, ide pokoknya, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf keempat, ide pokoknya, dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf kelima, ide pokoknya, jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah. Itu Pak hasil diskusi kami Pak. Terima kasih Mbak Mukaroma yang sudah presentasi hari ini, hebat. Mungkin dari kelompoknya Mbak Indah atau Bu Nami ada yang perlu ditanggapi? Sama, Pak. Udah jelas apa? Mbak Makoroma. Sama. Oh iya, oke, Sudah berarti pintar bagus, semua Pak. ya. Oke, yuk kita lanjutkan. Yang kedua, tentang diagram tadi, coba dikembangkan menjadi tulisan sendiri ya. Pak Ari mau kelompoknya Mbak Indah, coba salah satu siapa ya? Mbak Leni atau Mbak Ami? Mbak Ami atau Mbak Indah? Oke, ya sudah. Ari tunjuk saja, Mbak Mami, silakan coba dipresentasikan. Jadi, Bentar, Pak. yang B itu ya. Saya Pak, saya Iya. Pak, saya Ya, Pak. Pak. Mbak Leni, Ya, Mbak ya, Leni, sudah. Oh silakan. iya sudah Mbak Leni aja. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami sudah mengembangkan informasi dari diagram tadi. Untuk yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Yang kedua, dataran rendah adalah hamparan luas yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah merupakan wilayah yang sering dijadikan tempat pertanian, misalnya buah-buahan dan sayur. Pantai juga termasuk dataran rendah karena memiliki ketinggian tanah kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Di pantai biasanya tumbuh tumbuhan yaitu gam. Yang ketiga, dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 200 mdpl. Beberapa dataran tinggi antara lain dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Malang, dataran tinggi Alas,
dataran tinggi Dekan, dataran tinggi Gayo. Tumbuhan yang ada di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan juga sayuran. Sedangkan tumbuhan lain yang hidup di dataran tinggi adalah damar dan pinus. Sekian, Pak, hasil diskusi. Iya, terima kasih Mbak Leni, hebat hari ini semuanya murid-muridnya Pak Ari hebat. Oke ya, selanjutnya ya oke, bisa dipresentasikan. Nah, ini ada gambar apa tadi? Wortel ya. Oke. Coba Mas Lamto, kira-kira itu coba dipresentasikan ya. Tanaman Ya, itu Pak. berkembang biak dengan apa? Saya Pak ya. Yes. Ini wortel berkembang biak melalui umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas atau tumbuhan baru ini Pak ya. Tuh Iya, yang pinter. Ini Mas Lamto ketua kelas yang hebat ya. Oke. Ya, sekarang dari kelompoknya Mbak Indah lagi. Nah, ada? Coba perhatikan di lingkungan sekolahmu. Catat informasi tentang tanaman yang berkembang biak dengan vegetatif. Coba Mbak Indah, Mas saja. Iya, Pak. Bentar, Pak. Itu yang mana, Kak, ya? Ya, Kak. Cara Gimana, berkembang Mbak biak Indah? tanaman-tanaman, ya nama tanaman dan cara berkembang biaknya, Pak. Oke. Nama tanaman yang pertama temulawak. Cara Ya, berkembang biaknya akar tinggal. Keterangan batang termasuk vegetatif alami. Kemudian cocor bebek, cara berkembang biaknya tunas daun. Keterangan cetak daun merupakan vegetatif alami. Dan yang ketiga nama tanaman nanas, cara berkembang biak tunas. Keterangannya tunas termasuk vegetatif alami. Kemudian yang keempat nama tanaman pohon pisang, cara berkembang biaknya tunas. Keterangan tunas termasuk vegetatif alami. Bapak. iya. Ya. Terima kasih Mbak Indah. Oke, selanjutnya tuliskan manfaat dan perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Nah, ini dari kelompoknya Mbak Mukaroma, coba baca manfaatnya. Ya Pak, bentar. Manfaatnya, buah yang dihasilkan memiliki rasa yang sama dengan induknya. Ya. Yang kedua, dapat menyilangkan tanaman dan memperbaiki kualitas tanaman. Ya. Ketiga, dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan sel gamet jantan dan betina. Ya. Keempat, dapat menghasilkan tanaman anakan yang serupa dengan induknya. Kelima, dapat mengendalikan kualitas anakan yang dihasilkan. Keenam, lebih cepat menghasilkan buah dibanding perkembangbiakan generatif. Itu Pak, hasil diskusi kami. Oke, terima kasih Mbak Mukaroma. Hebat semua ya. Oke. 500, 1.500. Siapa ya itu anaknya siapa ya itu ya? Oke ya, kita lanjutkan ya anak-anak. Oke, kita tadi sudah presentasi, sudah bagus semua. Nah, untuk ini kita akan simpulkan pelajaran hari ini. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan? Mbak Leni? Iya, Pak.
Ya, coba apa kesimpulannya hari ini? Mbak Mami, ayo ewangi aku. Apa? Oh iya iya iya. Kesimpulannya Pak. Yes. Ide pokok adalah inti Oh dari iya, sebuah paragraf. terus? Gitu Pak, yang biasanya berbentuk kalimat yang terdapat di awal paragraf. Iya, terus? Nama lain ide pokok itu gagasan utama atau pikiran utama atau gagasan pokok. Sudah Pak? Iya, coba. Ya, itu tadi tentang bahasa Indonesia. Ya, coba dilanjutkan lagi. Bu Indah, coba apa kesimpulannya tadi dilanjutkan. Ya, kalau cara Tadi menyimpulkan tentang isi bacaan, Pak ya. Saya ya, menyimpulkan ya. Cara menyimpulkan isi bacaan. Yang pertama, bacalah bacaan tersebut dengan intensif dari awal sampai akhir. Dua, tentukan dan tuliskan ide pokok per paragraf. Kemudian simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok yang telah dirangkum. Sudah, Pak. Oke, ya terima kasih Mbak Indah. Oke, sekarang Pak Lamto dilanjutkan. Ya, kesimpulannya tadi kan sudah ada tentang ide pokok, menyimpulkan bacaan, lalu tentang IPA-nya Pak Lamto coba. Bentar Pak Ya, ya. Pak Lamto. Tak cari Nggih. coret-coretanku Pak. Ya. Coba dicari lagi, pasti ketemu. Coret-coretannya keteliset Pak, duwel-duwel. Ya. Pak, Sudah ketemu tadi belum? kepake tang mainan loh, Pak. Nah, tadi nggak perhatikan ya. Ayo tadi Kalau kan Pak sama mainan pesawat dari Buka kertas, Roma. ayo nyobai kertas Ya. itu tadi. Kemarin Tadi kan diskusi anu, sama Mbak Buka Roma ya. Masa mainan terus, ayo. saya Pak, Ini mainan. Yang IPA-nya ayo Mbak Ayu sampai. Mas Lamto, coba yang IPA-nya kesimpulannya apa tadi tentang apa? Perkembangbiakan. Iya. ya. Vegetatif alami. Ya. Nggih, Pak. Kok hilang ya coret-coretanku ya? Ya sampean gawe kapal-kapalan, aku untungnya nyatet mau. Sudah diganti aja. Udah, Mbak. Pak, Iya, wes Pak, kesembilannya Pak. Nggih. Perkembangbiakan generatif, Pak. Perkembangbiakan vegetatif ada yang berupa apa ya tadi? Tunas. Ya, terus Ada umbi apalagi? lapis. Ya, Terus umbi akar. Iya, betul. Apalagi? Pak. Terus umbi batang. Iya. Nggih. Terus akar tinggal. Nggih, Pak. Ya. Rizoma. Sampun, Pak niku, Pak. Iya, betul. Tadi kita menyimak tentang video perkembangbiakan, kalian bisa menyimpulkan sudah hebat sekali ya. Perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan yang tidak kawin. Tadi sudah disebutkan apa saja, ada tunas, akar tinggal, umbi lapis, dan lain sebagainya. Ya, anak-anakku semuanya hebat semua ya. Hari ini kita sudah belajar tentang ide pokok dan perkembangbiakan. Oke, sudah disimpulkan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya. Kalian itu hebat semua. Oke, selanjutnya Pak Ari mau ngasih evaluasi. Oke ya, di sini silakan kalian kerjakan di Google Form ya. Ari kasih waktu 5 menit ya. Soalnya cuma 5 Pak, saya di bawah HP, Pak.
Waduh, Pak? bawa HP ya. Kalau nggak bawa HP ya Nanti nggak apa-apa sih, gantian nanti sama bisa saya, Pak. di rumah. Gantian sama saya, tak Boleh, pinjam boleh. sebentar Ya, lagi boleh. ya. Kalau aku Oh, selesai iya. ya. Terima Ini Pak Ari kasih. mau tahu hasilnya nanti ya. Oke, bisa dikerjakan. Oke, kalau sudah, alhamdulillah ya, kita hari ini sudah belajar tentang ide pokok dan perkembangbiakan. Ya, kita harus bersyukur ya. Ciri-ciri makhluk hidup tadi sudah disebutkan, ada bernafas, berkembang biak, lalu bergerak dan lain sebagainya ya. Kalau kita nggak bisa bernafas itu ya bahaya nanti ya. Bersyukur ya kita masih diberi oke ya. Mungkin itu dulu yang Pak Ari sampaikan, sudah dicukupkan ya. Ada yang tanya? Sudah? Ya, Pak. Ya, sudah. Oke ya. Pak Ari minta tolong untuk mimpin doa lagi. Yuk, Mas Lamto mimpin doa untuk akhiri belajar kita biar barokah ini ya ilmunya. Ya, Pak. Nah, teman-teman, nah, marilah kita berdoa sebelum kita pulang dari agar nanti di perjalanan kita itu selamat sampai rumah. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Lamto ya. Cukup sekian Pak Ari. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.